saya Trisa Malina. Saya Reza Agustin Latif. Saya Anita Fidianti. Saya Mariska Cahani Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai Kanun Aceh nomor 9 tahun 2008. Latar belakang. Menindaklanjuti keistimewaan Aceh, penyelenggaraan pemerintah daerah membutuhkan adanya jaminan kepastian hukum dalam melaksanakan segala urusannya yang kemudian dibentuk dan dirilis UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sebagaimana dimaksud undang-undang tersebut, Aceh adalah daerah dengan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat setempat. Penggunaan Islam sebagai pedoman kehidupan masyarakat Aceh sudah lama diterapkan sehingga menjadi sesuatu yang umum atau suatu kebiasaan pada masyarakat Aceh. Menurut KBBI, kebiasaan adalah pola untuk tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan dilakukan secara berulang untuk hal yang sama. Singkatnya, kebiasaan adalah perbuatan yang secara berulang dilakukan sehingga menjadi hal yang dianggap umum atau sudah biasa. Merujuk pada pengertian kebiasaan tersebut, dalam kehidupan bermasyarakat, kebiasaan tersebut hidup dan membentuk tradisi yang umumnya disebut sebagai adat istiadat yang kemudian dijadikan patokan bagi masyarakat setempat untuk melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Seiring berkembangnya kehidupan, adat dan istiadat yang ditetapkan oleh masyarakat diwariskan atau diturunkan dari generasi ke generasi sehingga mencorakkan hukum adatnya sendiri dalam masyarakat adat tersebut. Karena itu sebagai wujud perasaan hukumnya nyata bagi masyarakat. Betapapun sederhananya dari kecilnya masyarakat, maka hukum adalah cerminnya, karena setiap masyarakat, setiap orang memiliki budayanya sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri. Pokok permasalahan. Yang pertama, apakah isi dalam Kanun Nomor 9 Tahun 2008 sesuai dengan ajaran syariah? Yang kedua, apa saja asas-asas hukum Islam yang digunakan dalam Kanun Nomor 9 Tahun 2008? Yang ketiga, apa keterkaitan Kanun Nomor 9 Tahun 2008 dengan tujuan hukum Islam? Yang keempat, apa keterkaitan Kanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dengan teori-teori berlakunya hukum Islam? Serta tujuan penelitiannya adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah Kanun Nomor 9 Tahun 2008 sesuai dengan ajaran syariah. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana Kanun Nomor 9 Tahun 2008 menggunakan asas-asas hukum Islam dalam penerapannya di masyarakat. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana keterkaitan Kanun Nomor 9 Tahun 2008 dengan tujuan hukum Islam. Dan yang keempat, untuk mengetahui keterkaitan antara Kanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dengan teori-teori berlakunya hukum Islam. Pembahasan pertama, isi dalam Kanun Nomor 9 Tahun 2008 sesuai dengan ajaran syariah dikatakan demikian karena dalam pelaksanaan kehidupan masyarakatnya, Aceh menggunakan ajaran syariah secara menyeluruh, artinya semua bidang kehidupannya diatur berdasarkan syariah mulai dari aspek politik, sosial, agama, ekonomi, pemerintahan, dan lain-lain. Sehingga sekiranya tidaklah mungkin Aceh mengeluarkan kanun pada dasar syariahnya. Disebutkan pula pada pasal 2 ayat 2 Kanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, yaitu pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan perlindungan terhadap adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berpedoman pada nilai-nilai Islami. Artinya pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan istiadat meliputi segenap kegiatan kehidupan bermasyarakat yang berpedoman pada nilai-nilai Islami atau syariah. Pembahasan 2. Kanun Nomor 9 Tahun 2008 menggunakan asas-asas hukum Islam dalam penerapannya di masyarakat. Dikatakan demikian karena pasal-pasal yang terdapat dalam kanun tersebut sangat mengacu pada asas-asas hukum Islam tertera pada bab 3 pasal 3 Kanun Nomor 9 Tahun 2008 yang memuat asas-asas yang digunakan untuk pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat. Dalam asas umum yang terdiri atas asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan jika dikaitkan dengan Kanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 terdapat dalam bab 7 pasal 16 mengenai bentuk-bentuk sanksi adat.
Selain asas-asas umum, kanun ini juga menggunakan beberapa asas perdata hukum Islam, yaitu asas kemaslahatan kekeluargaan. Karena dalam Kanun Nomor 9 Tahun 2008 mengatur mengenai penerapan adat dan adat istiadat dalam masyarakat dan mengatur bagaimana masyarakat menjalin hubungan dan keharmonisan dengan sesama masyarakat lain. Pembahasan 3, Kanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dengan tujuan hukum Islam yang berkaitan. Melihat dari 5 hal tujuan hukum Islam yang telah disinggung di atas, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, tujuan utama dari kanun ini adalah untuk memelihara agama karena isi peraturan yang terdapat dalam kanun tersebut sesuai dengan tujuan hukum Islam sebagaimana terdapat di beberapa ayat Al-Quran. Hal ini juga sesuai dengan tujuan hukum Islam dari segi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya, serta dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum Islam itu. Pembahasan 4, Kanun Nomor 9 Tahun 2008 merupakan bentuk perwujudan rekonsiliasi antara hukum adat dan hukum Islam di Aceh, sebab adat yang hidup di dalam kehidupan masyarakatnya tidak dapat dipisahkan. Kanun ini memberikan hukum adat hidup dalam masyarakatnya tanpa menyimpang dari hukum Islam atau ajaran syariah yang diberlakukan di Aceh. Hal ini sejalan dengan teori receptio in complexu, teori credo atau syahadat, dan teori resepsi e contratrio. Teori credo dan teori resepsi in complexu yakin bahwa hukum Islam itu berlaku sejak suatu komunitas muslim terbentuk di Nusantara. Sedangkan teori receptio e contratrio melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat, di mana hukum Islam didahulukan sebagai hukum yang berlaku sebab ketentuan syariah lebih kuat kedudukan hukumnya daripada adat kebiasaan. Kasus posisi, dilansir dari website CNN Indonesia, artikel berjudul Mencuri Sekarung Jengkol, 2 pemuda Aceh dikenai sanksi adat. Pada tanggal 10 Februari 2018, 2 pemuda pengangguran berinisial Zul, usia 20 tahun, dan H, usia 18 tahun, warga Gampong Letarek 1, Kecamatan Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dikenai sanksi adat setelah kedapatan mencuri sekarung jengkol. Selanjutnya, mari kita simak video singkat berikut. Pada Sabtu malam, warga kedapatan memergoki kedua pemuda yang sedang mencuri sekarung jengkol. Pemuda tersebut berinisial Zul dan H, yang merupakan warga dari Desa Gampong Letarek 1, Kecamatan Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara. Lalu, mereka berdua dibawa oleh warga ke kepala desa atau ke kantor kecik dan mereka dikenakan sanksi adat yang dimana mereka tidak boleh berada di desa tersebut selama 3 bulan. Analisis kasus. Kasus 2 pemuda di atas merupakan suatu kasus yang diselesaikan secara adat di Aceh, berpedoman pada Kanun Nomor 9 Tahun 2008, pada pasal 13 ayat 1 Kanun Nomor 9 Tahun 2008, menyebutkan setidaknya terdapat 18 sengketa atau perselisihan yang penyelesaiannya diperbolehkan secara adat. Salah satunya pencurian ringan seperti yang dilakukan oleh kedua pemuda dalam kasus ini. Dalam penjelasan kasus di atas, disampaikan pula bahwa aparat penegak hukum menyerahkan kasus tersebut kepada kepala desa untuk diselesaikan secara adat, yang kemudian kedua pemuda diserahkan ke kantor kecik atau kepala desa setempat. Hal ini sesuai dengan pasal 13 ayat 2 dan 3 Kanun Nomor 9 Tahun 2008. Mengenai sanksi yang dikenakan, kedua pemuda tersebut diadili dan diselesaikan secara adat. Tata cara dan cara-cara penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat, sesuai dengan pasal 15 Kanun Nomor 9 Tahun 2008, yang pada akhirnya kedua pemuda tersebut diberikan sanksi adat berupa dikeluarkan selama 3 bulan tidak boleh berada di Gampong Letarek 1 atau desa tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 16 Kanun Nomor 9 Tahun 2008 mengenai bentuk-bentuk sanksi adat. Kesimpulan dan saran. Kanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yang isi dan ketentuannya mengatur tentang kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kami berharap agar mencapai tujuan dari dibuatnya kanun tersebut, yaitu dalam pelaksanaannya harus dijalankan secara benar dan tegas.
Melihat pelaksanaan Kanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, pemerintah diharapkan selalu mengevaluasi kanun tersebut. Karena di tengah-tengah masuknya era globalisasi, tidak sedikit masyarakat yang melupakan tradisi dan kebudayaan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan selalu mengawasi jalannya kanun tersebut pada masyarakat Aceh. Terlebih, Aceh merupakan daerah yang memiliki ciri khas adat dan adat istiadat yang unik dan menarik, sehingga sangat disayangkan jika hal tersebut terkikis dari masyarakat Aceh itu sendiri. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Atas kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.